Paling lucu kalau di wilayah pelayanan saya, ada jemaat yang model begini. Mereka tidak panggil nama jemaat itu. Jemaatnya lewat, mereka bilang, Mel Atok lewat. Anda lihat. Ini kan apa maksudnya gitu loh. Makanya diberkatilah jemaat. Ketika Anda dengar khotbah, Anda tenang, Anda renungkan dan berkata, tapi kayaknya ini pas dengan saya. Mungkin awal-awal sedikit keras. Mungkin awal-awal sedikit mau kepala batu. Tapi setelah tenang, renungkan, pikir-pikir. Seperti si bungsu yang hilang itu. Yang pernah kepala batu tidak mau diatur. Lari dari rumah bapaknya. Karena di rumah bapaknya banyak aturan. Dan kemudian dia memutuskan dia tidak mau diatur. Hidupku adalah hidupku. Tahu-tahu apa? Harta semua habis. Bencana menerpa. Nol besar. Sampai di titik itulah si bungsu merenung. Menyadari. Dan akhirnya dia berkata, saya akan pulang. Saya akan minta ampun. Dan dia bukan hanya sampai level sadar menyesal. Tapi dia eksekusi kesadaran dan penyesalannya. Dia pulang. Menindaklanjuti komitmennya. Dan saudara tahu ending cerita itu. Pemulihan terjadi. Pesta besar terjadi. Itu gambaran apa? Kalau ada orang rendah hati. Orang-orang yang hati hamba dengar firman Allah. Lebih percaya Allah daripada percaya diri. Dan kemudian dia mengalami pertobatan. Dia mengalami perubahan. Mungkin waktu dia bertobat di rumahnya biasa-biasa saja. Malahan yang ada orang olok dia lagi. Orang ejek dia dan berkata sok suci, sok benar. Karena dulu suka main judi, makan uang haram. Sekarang dia bilang tidak. Hidupku adalah ciptaan baru. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Maka gaya dulu seperti uang haram. Kalau sakit pergi ke dukun, kalau sakit pergi ke kuburan. Saya tidak mau lagi. Lalu keluarga bilang apa? Sok suci. Ya, paling lucu kalau di wilayah pelayanan saya, ada jemaat yang model begini. Mereka tidak panggil nama jemaat itu. Jemaatnya lewat, mereka bilang, Mel Atok lewat. Anda lihat. Ini kan apa maksudnya gitu loh. Jemaatnya dipanggil Mel Atok, saudara. Mel Atok ini saya. Mereka itu mungkin Yohanes Stefa atau siapa. Tapi kok jadinya Mel Atok? Oh, Bapak, pamer, sudah pamer. Saya ada di rumah diam-diam. Ya, ternyata karena jemaat mulai ikut ajaran Kristus yang saya ajarkan. Bukan ajaran saya loh. Saya cuma saluran dari pengajaran Tuhanku. Saya bodoh. Saya pendeta tidak bisa apa-apa. Yang saya ajar ini selalu back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Bukan mauku, tapi maunya Sang Gembala Agung. Anda lihat di sini. Ini Mel Atok sudah datang. Mel Atok sudah datang. Apa maksudnya? Tapi sudahlah buat jemaat Amazing Grace atau Anda yang simpatisan. Anjing menggonggong, angka usuk bala. Apalah itu pepatah? Anjing menggonggong? Iya, jangan angka usuk, jangan. Itu angka usuk gaya lama ya. Usuk itu buat yang di luar Kupang, itu balok. Yang kalau kena di anjing hela step sudah pasti. Nah, kekasih-kekasih Tuhan. Saya percaya kalau Anda diubahkan Allah, restorasi, pertobatan. Sekalipun dunia olok Anda. Di kantor olok, di tetangga olok, kawan bergaul. Yang dulu-dulu datang hina, ejek, olok. Tapi Anda dengar, satu orang bertobat, dunia olok, sorga pesta. Dunia ejek, sorga bersuka cita. Gara-gara ada satu manusia berdosa yang terhilang. Seperti pemungut cukai dan Farisi. Farisi begitu sombong dalam doanya di bait Allah. Tapi pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke langit sambil memukul diri. Dan dia berkata, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Yesus bilang, orang ini ditinggikan oleh Bapa. Sedangkan yang lain, Farisi itu direndahkan.
Jadi siapa sih di rumah atau di teman-teman di Facebook atau pendengar radio, siapa di antara kita yang tidak mau ditinggikan? Keluarga diberkati, ditinggikan versi Allah, anak cucu diberkati. Siapa yang tidak mau? Tapi kalau mau, ikut cara Yesus.